Sepasang suami istri dihilangkan nyawanya di depan tempat tinggal mereka dengan cara yang sangat mengerikan. Diduga, pelaku melakukan hal kejam tersebut karena motif dendam pribadi. Semua berawal dari sebuah cincin berlian yang diduga menyimpan sebuah kutukan. Bahkan, cincin tersebut sampai memecah belah sebuah keluarga. Kasus ini adalah tentang keserakahan yang berujung pada hal yang mengerikan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Pihak yang berwenang mendapat telepon dari seseorang yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana penghilangan nyawa yang terjadi di sebuah komplek perumahan. Dan gak cuma satu, tapi dari banyak orang yang mengaku sebagai penghuni di sekitar daerah tersebut. Mereka semua terdengar panik karena mereka mendengar ada suara letusan senpi. Ketika pihak yang berwenang datang, mereka menemukan ada seorang perempuan yang tergeletak tidak sadarkan diri di depan tempat tinggalnya. Cairan tubuh warna merah mengalir dengan deras dari bagian kepalanya. Wanita tersebut mengenakan gaun pesta. Sepertinya dia baru saja pulang dari sebuah acara resmi. Ketika melihat sang wanita yang tergeletak itu, pihak yang berwenang langsung melakukan pertolongan. Karena ketika dicek, nadinya itu masih ada walaupun sangat lemah. Tapi dari bagian kepala ada luka kasenpi. Ini mengindikasikan bahwa sang wanita terluka karena didor oleh seseorang. Setelah mengevakuasi tubuh wanita tersebut ke rumah sakit, pihak yang berwenang langsung melakukan penyisiran di sekitar sana. Dan mereka menemukan ada seorang laki-laki yang tergeletak di balik semak-semak. Laki-laki itu tubuhnya penuh dengan luka khas terjangan peluru senpi. Ketika diperiksa, ternyata sang laki-laki sudah tidak bernyawa. Bukan hanya menemukan jasad sang laki-laki, pihak yang berwenang juga menemukan ada 2 jenis longsong timah panas di TKP. Ada kaliber 22 yang membuat sang wanita ini terluka. Dan juga kaliber 9 mm yang menghilangkan nyawa sang pria. 2 timah panas yang berbeda berarti kemungkinan besar ada lebih dari 1 orang pelaku. Karena ada lebih dari 1 jenis senpi. Di saat yang bersamaan, pihak yang berwenang mendapatkan kabar kalau wanita yang tadi mereka evakuasi ke rumah sakit meregang nyawa dalam perjalanan ke rumah sakit. Awalnya, pihak yang berwenang mengira ini adalah kasus perampokan. Karena rumah sang wanita dan juga sang pria ini bisa dibilang cukup mewah. Rumahnya tingkat 2 dan halamannya sangat luas. Mobil yang terparkir di garasi juga cukup banyak, nggak cuma 1. Tapi masih ada beberapa cincin mewah di jari sang wanita ketika dia ditemukan. Selain itu, barang-barang berharga lain yang ada dalam rumah juga nggak ditemukan menghilang. Semuanya masih utuh. Ini berarti sang pelaku tidak mengincar harta benda korban-korbannya. Pihak yang berwenang pun semakin yakin kalau ini adalah kasus tindak pidana penghilangan nyawa karena motif dendam pribadi. Dan kasus ini menjadi semakin rumit. Kedua jasad tersebut adalah pasangan suami istri bernama Joe dan Olga. Mereka diidentifikasi oleh salah seorang petugas yang berwenang. Karena beberapa bulan sebelumnya ada kasus perampasan harta benda yang terjadi di sekitar sana. Petugas tersebut sempat menanyai Olga dan juga Joe sebagai saksi. Dan dia masih mengenali pasangan suami istri tersebut. Pihak yang berwenang pun langsung mencari tahu apa yang dilakukan oleh Joe dan Olga sebelum mereka meregang nyawa. Mereka menanyai teman-teman pasutri tersebut. Dan ternyata teman-teman sebelum meregang nyawa, Joe dan Olga ini baru saja merayakan ulang tahun Olga di sebuah restoran mewah. Dan hari yang seharusnya menjadi salah satu momen bahagia buat mereka malah berakhir dengan sangat tragis. Banyak yang bercerita kalau Joe sudah merancang pesta tersebut khusus untuk istri tercintanya. Di mana saking cintanya, Joe ini rela banget mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk sang istri. Karena Joe ingin semuanya sempurna.
karena dia sangat mencintai Olga. Karena bagi Joe, Olga ini adalah segala-galanya. Joe terkenal sebagai seorang pengusaha bengkel yang cukup sukses. Tapi sayangnya dia kurang beruntung dalam hal percintaan. Sampai akhirnya Joe bertemu dengan Olga. Joe dan Olga ini bertemu lewat media sosial. Mereka sempat mengobrol dan kemudian mereka langsung merasa cocok satu sama lain. Dan ketika akhirnya bertemu, mereka langsung jatuh cinta. Saking romantisnya, banyak yang bilang kalau cerita Joe sama Olga ini seperti film-film kisah cinta romantis. Singkat cerita, mereka berpacaran dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan kehidupan mereka ini sangat-sangat bahagia. Sampai akhirnya mereka berdua meregang nyawa dengan cara yang sangat tragis. Para tamu di acara tersebut sangat sedih. Mereka benar-benar gak percaya mengetahui bagaimana Joe dan Olga ini tuh meregang nyawa setelah mereka menjalani satu momen yang sangat bahagia. Mereka ingat malam itu Joe sama Olga kelihatan sangat bahagia. Salah seorang tamu ada yang berkata kalau sebenarnya ada satu hal yang sedikit membuat suasana pesta itu canggung. Yaitu ketidakhadiran adiknya Joe yang bernama Kelly. Sebenarnya Joe memang sengaja gak mengundang Kelly. Karena Joe sama Kelly ini pernah bertengkar hebat sampai akhirnya saling mendiamkan. Dan penyebabnya karena cincin berlian warisan keluarga Joe. Jadi di keluarganya Joe ini ada sebuah cincin yang sudah menjadi warisan turun-temurun. Awal dari nenek buyut, kemudian diturunkan kepada neneknya Joe, kemudian ke ibunya Joe. Nah, setelah ibunya Joe semakin tua, dia mewariskan cincin itu tadinya ke Kelly, adik perempuannya Joe. Udah jelas, Kelly senang sekali waktu diberitahu kalau suatu saat cincin berlian warisan keluarga itu akan jadi miliknya. Tapi ternyata Joe punya rencana lain. Lagi-lagi, saking cintanya Joe sama Olga, Joe ingin memberikan cincin berlian tadi ke Olga yang mau dijadikan istrinya. Akhirnya, Joe berbuat curang di teman-teman. Diam-diam, dia ambil berlian dari mata cincin itu, dia pasangkan ke cincin pertunangan barunya untuk Olga. Nah, kemudian Joe mengganti berlian di cincin tadi dengan berlian palsu. Joe berharap dengan begitu dia bisa membohongi Kelly adiknya. Joe mengira perbuatannya nggak akan ketahuan, tapi ternyata akhirnya Kelly pun tahu. Jadi waktu dia mengenakan cincin itu dan menyadari kok bentuk berliannya beda ya. Karena curiga, Kelly pergi ke seorang ahli perhiasan. Dan ternyata benar teman-teman, berlian di mata cincin itu adalah berlian palsu yang hampir nggak ada nilainya. Ini membuat Kelly kebingungan. Kalau memang ada orang yang mau mencuri cincinnya, logikanya kan mereka nggak akan menukar mata cincinnya. Diambil aja cincinnya sekaligus. Dia coba mengingat-ingat lagi beberapa minggu yang lalu ibunya mereka ini sempat meminjam cincinnya untuk dipakai ke sebuah pesta. Ditambah lagi saat itu kan Joe sama Olga baru bertunangan. Dan Kelly mendengar kalau Joe memberikan cincin pertunangan untuk Olga dengan batu berlian yang sangat indah. Kelly sempat mendatangi Olga. Dia tanya apakah berlian yang ada di cincinnya Olga adalah berlian warisan dari Joe. Olga kebingungan karena dia nggak tahu nih dari mana batu berlian di cincin pertunangannya. Yang dia tahu Joe cuma ngasih cincin itu ke dia. Dia nggak tahu nih berliannya tuh asalnya dari mana. Kelly kemudian bertanya kepada Joe dan ibunya. Dan jawaban mereka benar-benar membuat Kelly merasa sangat marah karena dia sudah dibohongi oleh keluarganya sendiri. Ketika Kelly meminjamkan cincinnya ke ibunya, ternyata sang ibu membantu Joe mengganti mata cincin tersebut dengan berlian palsu. Sementara berlian warisan keluarga mereka dipasang ke cincin baru miliknya Olga. Udah pasti Kelly sangat marah sampai dia nggak mau bicara lagi dengan ibunya atau Joe. Karena Kelly merasa dikhianati oleh dua orang yang paling dia percaya. Ibunya dan juga kakak laki-lakinya. Sebenarnya Joe merasa nggak enak dan sangat ingin minta maaf ke Kelly. Tapi sayangnya Kelly sama sekali nggak mau mendengar permintaan maafnya. Bagi Kelly, Joe sama ibunya itu bukan siapa-siapa lagi di hidupnya. Dan semuanya gara-gara berlian di cincin tersebut. Karena alasan itu pihak yang berwenang pun mencurigai Kelly. Bukan hanya karena pertengkaran Kelly dan Joe aja teman-teman. Tapi beberapa bulan sebelumnya rumah Joe pernah kerampokan. Ketika itu banyak barang berharganya yang hilang termasuk beberapa perhiasan milik Olga.
Dan satu pihak yang berwenang mencurigai Kelly sebagai pelakunya. Karena tadi dia punya masalah soal cincin berlian dengan Joe. Walaupun saat itu nggak terbukti Kelly lah pelakunya. Tapi pihak yang berwenang tetap mengawasi Kelly. Ketika Joe dan Olga meregang nyawa, Kelly lah yang pertama kali dicurigai. Teman-teman, apa motif Kelly tersebut cukup untuk melakukan tindak pidana penghilangan nyawa? Pihak yang berwenang kemudian langsung memanggil Kelly dan dimintai keterangan. Saat itu Kelly menangis dan mengatakan kalau dia merasa sangat menyesal karena Joe keburu meregang nyawa sebelum dia memperbaiki hubungannya dengan kakaknya tersebut. Dan sekarang yang ada tinggal penyesalan dalam dirinya Kelly. Teman-teman, saya mau pesan buat teman-teman yang sekarang juga sedang memiliki masalah dengan orang lain, entah itu saudara ataupun teman. Mungkin mulai sekarang teman-teman bisa lebih terbuka dan mencoba untuk memaafkan. Karena maaf bukan sekedar kata, tapi juga jembatan yang menghubungkan kembali hubungan yang terpisah. Ketika masih memberikan keterangan pada pihak yang berwenang, Kelly juga berkata, meskipun saya sama Joe bertengkar, saya nggak akan pernah menghilangkan nyawa dia. Karena biar bagaimanapun dia itu kakak saya, kita ini keluarga. Jujur saya merasa sangat dipojokkan. Semua keluarga saya menuduh saya sebagai pelaku penghilangan nyawa terhadap kakak kandung saya sendiri. Dan bahkan teman-teman, saat pemakaman Joe, Kelly ini seperti dijauhi oleh semua anggota keluarganya. Semuanya menatap Kelly dengan pandangan menuduh. Karena mereka percaya Kelly lah pelakunya. Saat itu nggak ada seorang pun yang mau bicara sama Kelly. Mereka menyalahkan Kelly yang memutuskan hubungannya dengan Joe. Dan bahkan ada beberapa orang anggota keluarga yang terang-terangan percaya kalau Kelly itu punya andil di balik hilangnya nyawa Joe dan Olga. Selain pernyataan-pernyataan tadi, ternyata ada satu pernyataan Kelly yang terdengar aneh untuk pihak yang berwenang. Jadi pihak yang berwenang bertanya, di mana Kelly saat malam Joe meregang nyawa? Kelly mengaku kalau saat itu dia berada di rumahnya sepanjang malam. Tapi masalahnya Kelly ini tinggal sendiri dan gak ada seorang pun yang bisa membenarkan pernyataannya tadi. Walaupun begitu belum ada bukti yang menghubungkan Kelly langsung dengan kejadian ini. Pihak yang berwenang kemudian melepaskan Kelly tapi tetap mengawasi tindak tanduknya Kelly. Karena masih ada kemungkinan kalau dia ada di balik tindakan penghilangan nyawa kepada Joe dan juga Olga. Pihak yang berwenang pun mulai menggali lebih dalam untuk menemukan adanya petunjuk. Mereka kemudian mendatangi tempat usaha Joe alias bengkelnya. Di sana mereka bertemu dengan Chris, rekan bisnisnya Joe. Sebelum pihak yang berwenang bertanya sesuatu pada Chris, mereka merasa ada sedikit keanehan ketika mendengar pernyataannya Chris. Chris kelihatan agak kesel, dia bilang, "Oke, bapak-bapak, apa yang dilakukan oleh Joe sekarang? Apa Joe membuat masalah lagi?" Pihak yang berwenang langsung bertanya tentang orang seperti apa Joe di matanya Chris. Kok kayaknya Chrisnya agak kesel ya, dan seakan-akan Joe ini suka membuat masalah. Saat itu dengan nada kesal Joe mengatakan kalau sebenarnya Joe adalah teman yang baik. Tapi sebagai rekan bisnis, kerja Joe itu bisa dikatakan sangat buruk. Selalu aja nggak beres ketika menjalankan bisnisnya. Dan Chris merasa kalau itu bekerja sendiri karena Joe ini kayak separuh main-main. Padahal kan Joe juga milik bengkel ini. Selain itu, Chris juga mengatakan satu hal yang membuat pihak yang berwenang sangat terkejut. Chris mengaku kalau belakangan ini tuh Joe mulai berubah. Memang Joe ini sekarang kelihatan lebih sehat dan badan lebih bagus. Tapi masalahnya di balik itu semua ternyata Joe menggunakan sebuah zat berbahaya yang tujuannya untuk menambah energi. Bahkan Joe sudah sampai di tahap kecanduan menggunakan zat tersebut. Padahal kalau terlalu banyak mengkonsumsi zat tersebut dapat menyebabkan berbagai efek samping yang serius pada tubuh penggunanya. Pada pria, penggunaan zat secara berlebihan dapat menyebabkan pengecilan pada buah zakar, penurunan produksi cairan reproduksi, dan bahkan sampai kemandulan atau orangnya sampai steril nggak bisa lagi punya anak. Pada wanita, dapat menyebabkan gangguan menstruasi, pertumbuhan rambut berlebihan, juga suara yang menjadi lebih dalam, agak-agak terganggu.
Penggunaan zat ini secara berlebihan juga dapat meningkatkan tekanan cairan tubuh yang tinggi dan resiko serangan jantung dan juga stroke. Zat ini juga meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol yang baik. Ini menyebabkan penyumbatan pembuluh. Penggunaan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan kerusakan pada hati atau liver. Zat tersebut juga membebani ginjal, meningkatkan resiko gagal ginjal akibat tekanan cairan tubuh atau tensi yang sangat tinggi dan juga kerusakan jaringan pada ginjal. Zat ini juga dapat meningkatkan resiko depresi, kecemasan, dan juga paranoid, meningkatkan produksi minyak kulit dan menyebabkan jerawat yang sangat parah. Pada remaja bisa menyebabkan penutupan dini lempeng pertumbuhan yang menghambat pertumbuhan tinggi badan. Selain itu, Chris juga curiga kalau akhir-akhir ini selain memakai zat tersebut, Joe juga menjual zat tersebut. Pihak yang berwenang pun curiga kalau sebenarnya tindakan tersebut ada hubungannya dengan hilangnya nyawa Joe dan Olga. Dan Chris sepertinya nggak tahu kalau Joe sudah meregang nyawa. Ketika diberitahu oleh pihak yang berwenang, Chris sangat kaget. Dia sangat sedih dan gak menyangka kalau Joe meregang nyawa dengan cara yang sangat-sangat mengerikan. Sebelum pergi dari bengkel, pihak yang berwenang sempat bertanya pada Chris, "Di mana Anda berada di malam Joe ini meregang nyawa?" Chris menjawab kalau sebenarnya dia itu mau menghadiri pesta ulang tahunnya si Olga. Bahkan Chris ini udah sampai depan restoran, tapi tiba-tiba aja dia sadar kalau dompetnya ini ketinggalan di bengkel. Jadi malam itu Chris kembali ke bengkel dan gak datang ke pesta ulang tahunnya Olga. Setelah bicara dengan Chris, pihak yang berwenang kemudian mulai menggali masa lalunya Joe. Dan mereka menemukan fakta bahwa dulu Joe pernah menjalani hukuman karena tindakan yang dilakukannya. Joe sempat terlibat pada perkelahian sampai dia mengancam seseorang dengan menggunakan senpi. Ketika menjalani masa hukumannya, kebetulan Joe ini satu sel dengan seorang anggota geng yang terkena hukuman karena menjual zat berbahaya. Pihak yang berwenang pun berniat untuk menyelidiki hal tersebut lebih lanjut. Mereka bertanya kepada beberapa mantan narapidana yang sempat terlibat dengan kegiatan penjualan barang-barang berbahaya tersebut. Apa Joe ini terlibat dengan perdagangan zat-zat berbahaya? Sayangnya pihak yang berwenang tidak mendapatkan jawaban dari mereka. Tapi tiba-tiba aja kantor pihak yang berwenang kedatangan seorang pria badannya tinggi besar, berewokan dan mengenakan jaket kulit. Pokoknya penampilan ini benar-benar menyeramkan. Ternyata pria tersebut adalah seorang anggota geng yang menjadi teman satu sel Joe dulu. Dia datang menghadap pihak yang berwenang dan dia bilang, "Saya ingin memberikan keterangan tentang perilaku Joe sejauh yang saya tahu." Dan dari keterangannya teman-teman, Joe nggak ada hubungannya sama sekali dengan perdagangan zat-zat berbahaya. Pria ini mengenal Joe hanya sebagai seorang montir yang sangat hebat. Menurut pria itu juga ketika dalam sel, Joe pernah berkata kok dia sangat menyesal atas perbuatannya di masa lalu. Joe berkali-kali berkata kok dia bertekad untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Makanya teman satu selnya Joe ini membantah kalau Joe menjual zat berbahaya. Teman-teman, kasus ini pun menjadi semakin rumit. Pihak yang berwenang pun semakin kebingungan karena tidak adanya petunjuk pasti tentang pelaku aksi keji ini. Jadi, siapa yang sudah tega menghilangkan nyawa Joe dan juga Olga? Dan tanpa diduga-duga, titik terang pun akhirnya ditemukan. Ketika itu, kasus penghilangan nyawa Joe dan Olga tuh sangat heboh. Udah pasti menarik banyak perhatian. Karena kasus ini juga tergolong cukup rumit. Media-media memberitakan kasus ini bahkan sampai mewawancarai orang-orang terdekat Joe dan juga Olga. Termasuk Kelly dan juga Chris. Pihak yang berwenang pun menyadari ada sesuatu yang agak aneh dari wawancara yang dilakukan Chris pada media. Chris mengaku kalau malam saat kejadian dia bekerja lembur di bengkel. Dan pengakuan ini agak aneh teman-teman. Karena ingat nggak tadi, ketika pertama kali dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang, Chris kan ngakunya dia sempat pergi ke restoran, tapi dompetnya ketinggalan di bengkel. Nah udah jelas nih, Chris ini berbohong. Apalagi kecurigaan Chris tentang Joe yang menjual zat berbahaya sudah terbantahkan. Pihak yang berwenang pun langsung menyelidiki Chris lebih dalam. Dan mereka menemukan fakta-fakta baru yang mengejutkan. Ternyata teman-teman, Chris memiliki hutang yang banyak karena Chris kecanduan zat terlarang.
Nah, ini mana yang benar nih? Padahal kata Chris yang kecanduan zat terlarang kan Joe. Dan selain itu, Chris juga punya polis asuransi bisnis bersama Joe. Di mana jika Joe meninggal dunia, Chris akan mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Pihak yang berwenang di sini mulai curiga kalau Chris sebenarnya ada hubungannya di balik kejadian penghilangan nyawa Joe dan juga Olga. Ditambah lagi, pihak yang berwenang juga menemukan sebuah rekaman CCTV di mana ada seorang pria yang sering sekali nongkrong di bengkel saat Joe nggak ada. Dan pria ini dan Chris sering terlihat mengobrol dengan akrab. Pria itu bernama Josh, seorang penjual zat terlarang yang sudah lama diawasi oleh pihak yang berwenang. Ketika pihak yang berwenang menelusuri transaksi keuangannya Josh, mereka menemukan sesuatu yang mengagetkan. Sehari sebelum kejadian mengerikan dialami oleh Joe dan Olga, ternyata Josh sempat menerima kiriman uang dalam jumlah yang besar. Dan ternyata pengirimnya adalah Chris. Pihak yang berwenang kemudian meringkus Josh terlebih dahulu. Ketika diringkus, Josh pun langsung mengaku kalau dialah yang sudah menghilangkan nyawa Joe dan juga Olga. Josh juga mengaku kalau Chris adalah orang yang merencanakan penghilangan nyawa Joe dan Olga. Dan saat itu pihak yang berwenang langsung meringkus Chris dan bawanya ke kantor. Chris awalnya kebingungan, kenapa sih kok dia sempat dibawa ke kantor pihak yang berwenang? Pihak yang berwenang kemudian menunjukkan berbagai bukti yang mengarah pada Chris. Dan mau nggak mau, Chris pun mengaku kalau dia adalah dalang di balik penghilangan nyawa Joe dan juga Olga. Karena motifnya, Chris mau mengambil polis asuransi bisnisnya dengan Joe. Makanya dia ingin menghilangkan nyawa temannya tersebut. Di sini muncul sebuah pertanyaan. Kalau Chris hanya ingin menghilangkan nyawanya Joe, kenapa Olga juga ikut jadi korban? Ternyata saat ditelusuri, dalam polis asuransi tersebut ada peraturan yang menyebutkan kalau Joe meninggal dunia, polis asuransinya akan jatuh ke ahli warisnya lebih dulu. Di mana ahli waris dari Joe adalah Olga. Jadi Chris menghilangkan nyawa Olga untuk memastikan semua polis asuransi nanti akan jatuh ke tangannya. Menurut keterangan Chris yang menyusun rencananya dengan sangat teliti. Dia tahu kalau Kelly adiknya Joe ini akan menjadi tersangka pertama karena konflik mereka ini sudah diketahui oleh banyak orang. Chris pun menyewa Josh dan rekannya untuk melakukan eksekusi dengan cara yang memastikan Kelly akan terlihat bersalah. Jadi di malam kejadian, Joe memberitahu Josh dan juga rekannya kapan Joe dan Olga akan pulang. Mereka pun menunggu di semak-semak di depan tempat tinggal Joe dan Olga. Begitu Olga berjalan menuju pintu, Josh keluar dari semak-semak dan meluncurkan timah panas ke arah Olga menggunakan senpi kaliber 22. Joe yang ada di belakangnya berteriak dan mencoba lari mencari pertolongan. Tapi sebuah timah panas menembus tubuhnya sekali ini dari senpi milik rekan Josh. Senpi 9 mm. Saat itu sebenarnya Joe berusaha melarikan diri ke semak-semak. Tapi dia terus didor hingga akhirnya roboh meregang nyawa. Setelah eksekusi, Josh dan rekannya langsung kabur tanpa mengambil barang-barang berharga agar kelihatan seperti tindakan penghilangan nyawa karena motif dendam pribadi. Chris mengira rencananya akan sempurna, tapi bangkai yang ditutup-tutupi pasti baunya akan tercium. Chris, Josh dan satu rekan mereka lagi akhirnya harus menjalani hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Teman-teman, kasus ini adalah contoh bagaimana kecelakaan dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal yang sangat keji. Dan cincin berlian yang dulu menjadi simbol cinta, akhirnya menjadi bukti yang mengungkap kebenaran. Teman-teman, kasus ini mengajarkan kita kalau kecelakaan bisa membuat orang sampai gelap mata hingga rela mengorbankan nyawa orang lain demi harta. Memang harta bisa membuat seorang melakukan hal-hal mengerikan, tapi kejahatan direncanakan sebaik apapun, jika memang sudah saatnya terungkap, pasti akan terungkap. Selain itu, kasus ini juga mengajarkan kita kalau dendam yang dipendam terlalu lama bisa berubah menjadi bencana yang menghancurkan banyak pihak. Setiap keputusan yang kita buat hari ini bisa berdampak panjang di masa depan kita. Jangan biarkan dendam merusak hubungan keluarga, karena ketika semua sudah terlambat, yang tersisa hanya penyesalan.